Guru SMK Telkom Sekar Kemuning di Cirebon bernama Sabil Fadilah, berusia 34 tahun, dipecat dari pekerjaannya karena menyebut Gubernur Jabar dengan sebutan maneh. Peristiwa bermula saat Ridwan Kamil mengunggah video dirinya sedang video call dengan murid SMP di Tasikmalaya yang udunan uang untuk beli sepatu untuk Yandi, di kolom komentar. Mas Sabil, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana tiba-tiba Mas Sabil itu menanggapi unggahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil soal Zoom dengan siswa SMP Kota Tasik, dan apa yang Mas Sabil pikirkan waktu komentar itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya lagi buka IG gitu, muncul timeline gitu ya, buka timeline, scroll timeline, terus itu muncul postingan dari akun @ridwankamil gitu. Kang Emil memposting kiriman video perihal Kang Emil sedang Zoom ya, pertemuan virtual dengan siswa dan guru dari SMP berapa Tasik gitu. Yang melatar belakangi kegiatan Zoom tersebut atau pertemuan virtual tersebut adalah Kang Emil menggunakan jas berwarna kuning. Itu saya mikir kan, kenapa mesti pakai jas berwarna kuning itu. Jadi makanya muncullah gitu komentar, ini posisinya sebagai apa sih gitu. Ya ini kan meskipun nggak di tahun politik, ada undang-undang tentang aturan pemilu, setahu saya ada isi pasal di mana lingkungan sekolah gitu ya, atau lingkungan pendidikan itu tidak boleh dimasuki oleh politik praktis gitu. Ya oke, gitu. Itu pertemuannya virtual gitu, tidak langsung hadir ya. Tapi kan yang ngelihat itu adalah guru, ada siswa juga gitu. Ada secara simbolik gitu, jas yang berwarna kuning itu muncul, terlihat gitu. Memang tidak ada logonya gitu, dari partai politik tertentu tidak ada gitu. Tapi sekali lagi yang saya tegaskan, komentar terhadap pertanyaan tersebut adalah hati-hati gitu ya, mempertanyakan capacity-nya, apakah sebagai gubernur, sebagai kader partai, atau sebagai pribadi. Memang bahasanya kasar gitu ya, bisa dikatakan kasar untuk sebagian orang karena menggunakan kata maneh-maneh itu kan bagi saya sih sendiri adalah memunculkan adalah bahasa keakraban terhadap teman. Kita tahu bersama gitu, Kang Emil itu kan orangnya akrab, someah dengan followernya, dengan warga Jabar gitu. Kita tahu semua itu gitu. Terhadap saya pun yang beberapa kali ketemu dengan Kang Emil gitu, orangnya asik, serius gitu. Sebenarnya yang melatar belakangi dari komentar Mas Sabil itu, apakah ada perasaan tidak suka terhadap Pak Ridwan Kamil sehingga menulis kata yang dianggap sebagian orang Sunda di wilayah Priangan itu kasar? Oh enggak, tidak ada sama sekali perasaan tidak suka. Sekali lagi saya jelaskan, menggunakan kata maneh itu yang memang dalam tataran bahasa Sunda gitu, kata ganti kamu dalam bahasa Sunda itu ada tingkatannya, anjeun, maneh, dan sia. Anjeun yang paling lembut, maneh itu middle gitu, tengah-tengah gitu. Dan yang paling kasar sia. Mungkin ahli bahasa bisa menjelaskan gitu, yang ahli bahasa Sunda bisa menjelaskan kata ganti kamu itu banyak sekali sebenarnya. Cuman yang saya ketahui itu. Dan maneh itu adalah lebih bentuk keakraban gitu, sama sekali tidak ada maksud untuk tidak suka ataupun menyerang ataupun paslon atau apapun lah ya terhadap Kang Emil. Tidak, sama sekali tidak ada gitu. Justru yang ada sayang gitu, khawatir gitu. Khawatirnya ini adalah bentuk campaigns gitu ya dari beliau gitu, dengan menggunakan jas kuning tersebut. Sayangnya beliau sedang berhadapan dengan lingkungan pendidikan yang berisikan guru dan siswa gitu. Lebih kekhawatiran gitu, rasa sayang saya gitu kepada Kang Emil. Sebentar.
Mas Abil, apakah memang Mas Abil itu biasa menggunakan kata seperti itu di kehidupan sehari-hari gitu kan? Mungkin kan bahasa Sunda untuk orang Cirebon dan untuk di wilayah Priangan itu kan berbeda. Ya, Gimana? manggil temen gitu ya, yang mau beda 10 tahun di atas atau 10 tahun di bawah, itu memang biasa saya pakai gitu, kata maneh tersebut gitu. Bisa diceritakan sedikit mengenai latar belakang Mas Abil, seperti lahir di mana, sekolahnya dulu atau kuliah dulu di mana sampai akhirnya menjadi guru itu dari kapan? Lahir di kota Cirebon gitu ya, 34 tahun yang lalu. Terus pendidikan terakhir kalau kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, Fikom Unisba. Lulus Fikom Unisba itu di tahun 2011. Di tahun 2011 lulus, sempat kerja di konsultan, di perusahaan konsultan di Jakarta gitu. Pertama kali kerja itu di sebagai asisten manajer project ini. Kebetulan dapat tender dari pengolahan data EKTP. Waktu itu menterinya adalah Gunawan ya, masalah pertama kali project EKTP. Tahun 2011-2012 ya, saya pulang kembali ke Cirebon. Saya setahun di Jakarta, 2012 akhir lah kurang lebih. Setahun di Jakarta, nyambi S2 di Bandung lagi, di Fikom Bandung ini S2, cuman masuk di tahun 2012, cuman nggak lulus sih sebenarnya, belum dilanjutkan gitu. S2 saya, terus masuk ke sekolah itu 2014 di dunia pendidikan. Ada teman yang udah kayak saudara sih, ada saudara yang ngajak buka jurusan baru gitu di sekolahnya. Itu kan keluarga saudara itu atau keluarga temen itu punya lembaga pendidikan ya, punya yayasan pendidikan SMK, mau buka jurusan baru. Awalnya sih cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol biasa. Ini jurusan enaknya apa gitu, ya udah akhirnya perdana bikin jurusan lah desain komunikasi visual pertama sewilayah 3 Cirebon, karena yang lain belum ada gitu jurusan lain desain komunikasi visual. Ya saya pelajari kurikulumnya, saya tambahkan gitu karena materi-materinya hampir berdekatan dengan materi-materi pelajaran itu, hampir berdekatan dengan apa yang saya pelajari di bangku kuliah gitu. 2014 bikin jurusan tersebut dan ya jadi ngajar juga di situ gitu, di SMK Ponpes Manbalulu, Kabupaten Cirebon, sampai dengan 2020 keluar, pindah ke SMK Telkom sampai dengan kemarin. Iya. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan sedikit, Mas Abil itu aktif bermain media sosial itu dari tahun berapa, dan selama bermain media sosial itu apakah sebelumnya pernah mengomentari atau berkomentar, menuliskan komentar di akun medsosnya atau di postingannya gubernur ataupun wali kota Cirebon atau tokoh publik lainnya? Kalau aktif di media sosial tuh, media sosial ya aktif itu kurang lebih 2002-2003 ya, sekitaran tahun masih SMP sih, saya masih SMP di warnet. Media sosialnya ya kayak microchat sih, kayak MIRC, ICQ, Yahoo Messenger gitu, itu bisa dikatakan media sosial juga gitu kan, sosial media, atau Yahoo gitu, ada Yahoo Group juga di situ, dan emailnya sampai sekarang masih ada gitu. 2002-2003 terus pindah ke zaman Friendster, pindah ke zaman YouTube 2009, Twitter 2010, terus terakhir Facebook, Instagram gitu, tapi nggak main TikTok aja sih. Terus untuk mengomentari postingannya dari Ridwan Kamil gitu, sebenarnya beberapa kali sih, nggak terlalu sering lah. Pertama kayak misalnya postingan yang bagus gitu, misal
kayak Ridwan Kamil gambar apa gitu loh. Saya tahu beliau arsitek kan, basicnya gitu, gambarnya juga bagus-bagus gitu, kayak konsep bangunan rumah buat korban gempa atau masjid yang ada di Kota Baru Parahyangan, atau sketsa dari masjid Makassar, Pantai Losari kalau nggak salah itu ya hasil, dan Masjid Al Jabar juga yang terakhir gitu. Itu ya aku komentari, I like, terus saya sukai hampir cukup sering sih pada dasarnya. Terus untuk pejabat publik yang lain kebetulan nggak saya follow, Ya. jadi nggak komentar. Ya baik. Terus setelah komentar kemarin, nah ini perasaannya Mas Sabil setelah tahu komentarnya dibalas oleh Kang Emil, kemudian akhirnya Mas Sabil diserang dalam tanda kutip oleh netizen, itu gimana Mas? Sebenarnya kalau komentar saya dibalas sama Kang Emil, sebelum-sebelumnya sih beberapa kali pernah ya, baik komentar di akunnya beliau gitu, atau saya posting dengan Kang Emil di akun saya gitu, atau dikomentari atau di like ya sama beliau karena nge-tag ya atau nge-mention, itu pernah. Cuman yang kagetnya adalah bukan hanya dikomentari, yang kejadian yang terakhir gitu saya komentar di postingan beliau, tapi ternyata ditandai gitu, di pin deh sama beliau, yang menjadikan ya itu rame netizen gitu. Itu yang bikin saya shock, loh kok gini gitu, cukup kaget gitu, karena efeknya kemana-mana gitu. Kayak saya dapat serangan dari netizen di postingan saya, dapat DM-an, terus saya dikeluarkan dari sekolah juga dapat impactnya juga, dapat efeknya juga ke bawah-bawah gitu loh kan. Sampai dengan nggak cuma satu sekolah, ternyata sampai ada 2 sekolah yang ke bawah-bawah gitu, yang ya saya jadi ngerasa bersalah gitu. Yang ngerasa bersalah dalam artian saya ngerasa bersalah kepada 2 lembaga tersebut gitu, 2 lembaga sekolah tersebut, sekolah saya yang lama dulu sama sekolah saya yang baru. Itu sih yang rasa bersalah saya jadi ke bawah-bawah gitu. Padahal saya komen itu, atau komen-komen yang sebelumnya itu kan bukan atas nama profesi saya ya, tapi atas nama warga Jawa Barat gitu, atau follower lah, atau fans lah gitu. Ya. Terus selanjutnya sebenarnya sampai sekarang ini setelah Mas Sabil komentar itu, pihak sekolah apakah langsung meminta klarifikasi ke Mas Sabil atau langsung menyerahkan surat pemberhentian kemarin itu Mas? Klarifikasi ya, terus ngasih surat pemberhentian ya. Itu. Untuk selanjutnya nih Mas, soal mengenai peristiwa inilah, kejadian ini nih, apakah keluarga sudah tahu atau belum Mas? Dan kalau sudah tahu, tanggapan keluarga gimana Mas? Udah tahu sih ya, tanggapan keluarga ya sebenarnya support aja sih, bebas lah. Keluarga juga bilangnya juga mau nyari rezeki bebas di mana aja gitu ya, nggak mesti ngajar itu sih. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ridwan Kamil menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon, katanya karena mengkritik saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik. Sudah ratusan ribuan biasa aja. Kalau dia kasar di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru, itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya. Ini kan berbahaya sekali. Kemudian saya sudah menelepon ke yayasan yang menaunginya, tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental. Kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon kepala yayasan Miftahul Ulum yang menaungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya.
surat pemberhentiannya sebaliknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, rencana Mas Sabil ke depannya apa nih Mas setelah kemarin diberhentikan dan bahkan surat pemberhentiannya juga kan katanya dicabut dan sekolah tersebut membuka pintu lebar-lebar untuk Mas Sabil kembali mengajar ke sana, atau nanti Mas Sabil akan mengajar di sekolah lain atau nanti akan berganti profesi gitulah Mas. Ya, kalau kalau ada kalau sudah jelas ditarik gitu ya surat pemberhentiannya atau SP3-nya, terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya kepada SMK Telkom sudah menarik kembali SP3 saya gitu. Untuk kembali lagi, saya sendiri ngerasa malu ya, malu dalam artian gak enak hati gitu, yang udah ngasih impact gitu untuk SMK Telkomnya, jadi ke bawah-bawah gitu ke ranah publik yang jadi negatif gitu ya buat SMK Telkomnya gitu. Padahal muatan atau case-nya itu ya saya sebagai ini ya, saya sebagai warga Jabar bukan sebagai guru, tapi karena kebetulan saya terikat gitu, jadi saya malah jadi nggak enak hati. Tapi terima kasih atas tawarannya dan kemungkinan saya tetap di luar, saya tetap keluar gitu. Nah, kemarin sempat ada ini nggak Mas soal kejadian ini nih, ada barangkali Mas Sabil mendapat dari teman-teman seprofesi itu, tanggapan teman-teman seprofesi Mas Sabil sesama guru itu mengenai soal ini apa tuh Mas kemarin? Gimana? Tanggapan teman-teman seprofesi alhamdulillah banyak dari berbagai forum guru honor dan lain-lain ya, banyak yang mensupport. Terima kasih banyak gitu. Teman-teman guru secara pribadi juga banyak gitu ya. Maksudnya baik di sekolah atau di sebelumnya itu banyak sekali gitu ya teman-teman yang ngejaprin, telepon, nge-DM dan lain-lain gitu ya, ngasih support, ngasih semangat, ngasih dukungan, ngasih doa gitu. Terima kasih banyak gitu. Ya kejadian ini kan jadi buat pembelajaran buat kita semua, baik diri saya sendiri khususnya gitu, umumnya juga bagi teman-teman guru semua gitu. Nah, pelajaran mungkin yang diambil dari kejadian ini apa nih Mas menurut Mas Sabil, buat Mas Sabil sendiri? Ya pelajaran yang pertama sih yang jelas, ternyata profesi melekat gitu ya, kita nggak bisa benar-benar jadi warga yang bebas gitu, pada akhirnya profesi itu melekat gitu, apalagi menjadi seorang tenaga pengajar atau yang disebut dengan guru yang menjadi contoh, harus menjadi contoh atau tauladan buat para anak didiknya kan. Ternyata nggak cuma di dunia nyata, di dunia sehari-hari saja gitu, tapi juga di dunia sosial, karena ya perkembangan teknologi ya, siswa bisa melihat, guru bisa melihat, masyarakat bisa lihat gitu, baik di dunia, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia sosial, maksudnya di dunia maya, media sosial dan lain-lain. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir, setelah kejadian ini kedepannya nih Mas Sabil akan tetap bermain media sosial atau menutup media sosial yang lama karena tadi tanda kutip diserang netizen dan membuat akun baru supaya tidak diketahui gitu tuh Mas? Media sosial enggak, saya tidak akan menutup media sosial saya. Media sosial itu kan jadi satu fungsinya banyak lah, bisa belajar, bisa digital cloud, ruang penyimpanan secara digital gitu ya, umurnya sangat panjang gitu, bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun. Facebook bisa umurnya panjang juga, kita bisa menyimpan banyak data di sana kan, memori gitu, untuk menjadi kisah di masa depan itu. Jadi tetap akan main media sosial. Oke siap, terima kasih banyak Mas Sabil atas waktunya. Sama-sama.
jangan lupa like, subscribe, dan share ya.